Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usuluddin. Adapun batasan hal yang wajib dari masing-masing ketiga ilmu itu, maka hal yang terpastikan wajibnya dari ilmu tauhid adalah seukuran sesuatu yang engkau bisa mengetahui pokok-pokok agama Islam dengannya. Batasan tersebut adalah bahwasanya engkau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha hidup, maha berfirman, maha mendengar, maha melihat, maha esa, tidak ada sekutu baginya. Tuhan yang memiliki sifat berupa sifat-sifat kesempurnaan yang tersucikan dari segala kekurangan, kepunahan, dan tanda-tanda kemakhlukan, yang maha mandiri dengan kemaha terdahuluan dari setiap makhluk. Jadi dalam ilmu tauhid, minimalnya kita mengetahui pokok-pokok agama Islam. Batasannya adalah bahwa kita yakin kepada Allah, bahwa Allah Maha Esa, Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkehendak, dan semuanya sudah lengkap dalam pembahasan ilmu tauhid. Jadi buka di dalam playlist 41 sifat Allah. Di situ lengkap tentang sifat-sifat Allah supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tauhid ini ada 4 pertanyaan yang nggak boleh dipertanyakan kepada Allah. Nanti setelah mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah, kita akan mengetahuinya. Saya buka lebih dulu. Apa saja 4 pertanyaan itu? Pertama, kaifa? Bagaimana bentuknya Allah? Ini nggak boleh dipertanyakan. Kalaupun dipertanyakan, nggak akan ada jawabannya. Bagaimana bentuk Allah? Hanya Allah yang tahu. Karena Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Allah itu esa, esanya berbeda dengan tunggalnya makhluk. Jadi bagaimana wujud Allah jangan dipertanyakan. Pertanyaan kedua, mata. Kapan adanya Allah? Kalaupun ditanya, maka jawabannya tidak akan ditemukan. Karena Allah tidak ada awalnya. Maha suci Allah dari masa. Yang ketiga, aina. Di mana? Di mana Allah? Kalaupun ditanyakan, kita nggak akan menemukan jawabannya. Karena Allah tidak bertempat. Kemudian pertanyaan yang keempat, kam? Ada berapa Allah? Ya, sudah jelas semuanya. Kenapa nggak boleh dipertanyakan? Karena semuanya sudah jelas. Wujudnya Allah tidak ada yang tahu. Bentuknya Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Kalau seandainya kita masih mempertanyakannya, di mana Allah? Ada berapa Allah? Kapan adanya Allah? Ini menandakan kita kurang yakin. Atau mungkin kita belum memahaminya. Masih aja nanya di mana Allah. Kan sudah dijelaskan bahwa Allah tidak bertempat. Jadi jangan tanyakan lagi. Jadi 4 pertanyaan ini nggak boleh ditanyakan tentang Allah. Dan juga dalam masalah tauhid ini, yang wajib atau minimalnya wajib kita ketahui adalah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan juga utusannya yang jujur dalam semua ketentuan yang didatangkannya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur dan maha suci. Dan juga jujur dalam semua yang diberlakukan melalui lisannya dari berbagai urusan akhirat. Kemudian juga yakin terhadap persoalan mengenai syiar-syiar syariat atau sunnah-sunnah. Ini semuanya diwajibkan untuk mengetahuinya. Jadi iman kepada Nabi dalam ilmu tauhid minimal-minimalnya kita mengetahui sifat-sifat Nabi, bahwa Nabi itu jujur, bahasa Arabnya siddiq, tabligh, fatonah, dan juga amanah. Dan semua juga sudah pernah kita bahas dalam sifat kenabian. 4 sifat bagi para nabi yang wajib kita ketahui, 4 sifat yang mustahilnya, dan 1 sifat jaiznya. Silahkan buka di playlist, buka dalam bab sifat kenabian. Di situ sudah jelas semuanya. Dan hati-hatilah engkau berbuat bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak didatangkan hal tersebut oleh kitab atau Al-Qur'an dan di dalam asar atau hadis, maka keberadaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala berada dalam kekhawatiran yang besar. Jadi hati-hati kita dalam berbuat bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dituliskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Namun bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu jadi bid'ah. Ini pengertian yang salah terhadap bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya ulama yang mengetahui apa itu bid'ah. Maka ikuti pengertian bid'ah kepada ahlinya, bukan ngarang sendiri. Jangan dipikir zaman Nabi nggak ada, sahabat nggak ada, sekarang ada, oh bid'ah. Nggak seperti itu. Jadi bid'ah itu yang melawan terhadap sesuatu hukum yang sudah ditulis di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, sholat subuh 3 rakaat, itu bid'ah. Sholat duhur 5 rakaat. Bukan tahlilan bid'ah, bukan. Itu ada dasarnya. Karena tahlilan itu zikir-zikir dari berbagai amalan. La ilaha illallah. Boleh nggak baca la ilaha illallah? Ada istighfarnya, boleh nggak baca istighfarnya? Baca yasinnya, boleh nggak baca yasinnya? Jadi amalan-amalan yang terpisah kemudian disatukan, jadilah tahlilan. Dan setiap zikir yang dibacakan semuanya ada dasarnya. Tapi kalau sholat duhur jadi 5 rakaat, ini nggak ada dasarnya sama sekali. Itulah yang dinamakan bid'ah. Cuman kalau duhur jadi 5 kan jarang. Ya itu yang sering itu. Sholat subuh jam 8. Itu namanya sholat duha pakai kunut. Seluruh bukti-bukti ketauhidan itu sudah ada pokok-pokoknya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Dan sungguh guru-guru kami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, telah menuturkan dalil-dalil itu dalam kitab-kitab mereka yang telah dikarangnya dalam bahasan pokok-pokok keyakinan keagamaan. Dan secara umum, setiap ilmu yang engkau tidak bisa aman dari kehancuran, dalam hal tidak mengetahui ilmu tersebut, maka menuntut ilmu tersebut adalah wajib, tidak diperkenankan bagimu untuk meninggalkannya. Maka inilah ketentuan ini, dan hanya perkenan Allah lah pemberian pertolongan. Adapun hal yang terpastikan, wajibnya dari ilmu asir atau tasawuf yaitu mengetahui berbagai kewajibannya dan larangannya. Jadi ilmu yang mana kita tidak bisa aman dari kehancuran amal jika tidak punya ilmu itu, maka ilmu itu menjadi wajib. Seperti ilmu tasawuf. Ada yang wajib kita ketahui. Apa contohnya yang wajib kita ketahui? Taubat. Wajib kita tahu ilmu taubat. Ikhlas. Wajib kita tahu ilmu ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu ilmu ikhlas, ini akan menyebabkan kehancuran terhadap amal. Berarti mengetahui ilmu ikhlas menjadi wajib. Percuma kita ibadah tidak didasari dengan keikhlasan, maka ibadah kita tertolak. Ilmu tentang riya, ilmu tentang sum'ah, ilmu tentang ujub. Banyak sekali yang nggak tahu nih tentang ujub ini. Dia terbebas dari riya, terbebas dari sombong, tapi merasa bangga diri. Dia merasa bisa tanpa Allah. Merasa bangga pada dirinya yang bisa amal. Bukannya bersyukur. Maka ilmu mengenai itu wajib kita ketahui. Karena kalau kita tidak tahu, akan menyebabkan hancurnya amal kita. Dan juga larangannya. Seperti riya tadi ya. Hingga bisa terhasilkan untuk dirimu suatu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar ibadah kepada Allah, dibarengi dengan hati yang benar. Ikhlasnya benar. Taubatnya benar, syukurnya benar. Riya dia jauhi. Sombong dia jauhi, ujub dia jauhi, maka akan terjadi pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang benar. Seperti apa pengagungan kepada Allah yang benar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk daripada takwanya hati. Jadi kita mengagungkan syiar Allah itu mengagungkan syariat-syariatnya Allah. Contohnya bagaimana? Baitullah, Makkah, Madinah, itu termasuk syiar Allah. Karena ibadah kita benar, maka kita akan mengagungkan Baitullah. Masjid termasuk syiar Allah. Maka kita akan menghormati masjid. Jika kotor kita bersihkan. Kalau ternyata kita tidak punya sikap pengagungan kepada Allah, tidak punya sikap pengagungan kepada syiar-syiar Allah, maka nanti di masjid kita akan membicarakan dunia. Karena ngomong dunia di dalam masjid itu dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu?
Karena ilmu hatinya kita tidak mengetahui, sehingga mengagungkan Allah itu salah. Ikhlas karenanya suatu niat yang benar dan keselamatan perbuatan dan semua hal-hal semacam itu yang akan kami uraikan dalam kitab kami ini insyaallah azza wa jalla. Jadi kita harus tahu mengenai ilmu-ilmu hati yang bisa menghancurkan amal, yang bisa menyelamatkan amal. Kalau kita tidak tahu ilmu itu, amal-amal kita akan rusak. Maka mengetahui ilmu itu yang wajibnya saja, ini menjadi wajib pula. Memang ada ilmu tasawuf, ilmu hati yang tidak wajib, ada. Contohnya riyadhah, zikir istighfar sampai 1000 kali. Ini bagi orang-orang tertentu saja yang ingin lebih memurnikan hatinya. Baca zikir-zikir, wirid-wirid yang banyak, berpuasa sampai 40 hari, ini khusus orangnya. Tapi ilmu ikhlas, ilmu riya, ilmu syukur, ilmu taubat, karena ini akan berpengaruh kepada amal, maka wajib kita ketahui. Maka untuk itu kita pelajari, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.